قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Pada kesempatan siang hari ini, bi'aunillahi wa taufiqih, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada penjelasan dari Risalah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Dan sekarang kita akan membahas ayat yang ketiga dari surat Al-Hadid yang didatangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam risalah ini. Wa qawluhu subhanah, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah al-awwal wal akhir, yang awal dan yang akhir, al-zahir wal batin. Al-zahir dimaknai yang maha tinggi, al-zahir dimaknai yang maha tinggi, wal batin maknanya bisa dimaknai yang maha dekat. Al-batin bisa dimaknai dengan yang maha dekat. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Ya, dialah Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kita insyaallah ta'ala akan menjelaskan apa yang dikandung dari ayat ini. Jadi di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan 5 nama. Yang pertama al-awwal wal akhir, dan yang kedua. Yang ketiga dan yang keempat al-zahir wal batin.
Dan yang kelima, alim. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tetapi yang menjadi fokus di dalam ayat ini yaitu 4 nama. Dan perlu diketahui bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala ada sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari sisi penyebutan, apakah dia disebut sendirian atau bersamaan atau dalam bentuk diidhafahkan. Nama Allah ada 3 macam. Yang pertama disebut dengan al-asma'ul mufradatu. Nama-nama Allah yang disebutkan menyendiri. Misalnya Al-Alim, yang Maha mengetahui. Dia disebut sendirian. Tetapi terkadang boleh juga disebutkan bersamaan. Seperti misalnya As-Sami'ul Alim. Jadi As-Sami' disebutkan secara menyendiri, iya. Al-Alim disebutkan secara menyendiri, iya. Terkadang disebutkan secara bersamaan, tapi terkadang. Karena dia bisa disebutkan sendirian, maka dia masuk kriteria al-asma'ul mufradatu. Itu nama-nama yang bisa disebutkan secara menyendiri. Yang kedua, yang disebut dengan al-asma al-muqtaranah, ada yang membacanya al-muqtarinah, yaitu nama-nama yang harus disebutkan secara bersamaan. Tidak boleh dia disebut secara menyendiri. Contohnya yang disebut di dalam ayat ini, al-awwalu wal-akhiru, dia disebutkan harus bersamaan. Al-zahiru wal-batinu, dia harus disebutkan secara bersamaan. Al-qabidul basitu, yang menyempitkan dan yang melapangkan rizki. Al-qabid, al-basit. Dia nggak boleh disebutkan al-qabid gitu saja. Dia tidak boleh disebutkan al-basit begitu saja. Atau misalnya dia dijadikan nama Abdul Basit, ini kurang tepat. Karena berarti dia hanya menyebutkan salah satu dari 2 nama yang seharusnya disebutkan secara bersamaan. Jadi sebenarnya kalau mau lengkap, ya berarti Abdul Qabidil Basit. Cuman kan jadi kepanjangan kata orang kita mah begitu ya. Sama, nggak boleh Abdul Awal, nggak boleh. Abdul Akhir, nggak boleh. Harus yang Abdul Awalil Akhir. Nah, kenapa? Kalau ada orang yang bertanya, kenapa? Jadi al-asma al-muqtarinah wajib ini harus disebutkan bersamaan, karena kalau disebutkan salah satunya saja maknanya tidak sempurna. Misalnya ya, Allah yang Maha melapangkan rizki, al-basit kan. Lalu kemudian hanya disebut Abdul Basit, hamba Allah yang Maha melapangkan rizki. Terus yang menyempitkan rizki siapa? Yang menyempitkan rizki siapa? Allah kan. Jadi harus utuh maknanya. Yang melapangkan juga Allah, yang menyempitkan juga Allah, sesuai dengan ilmu dan hikmah yang Allah kehendaki. Maka nggak bisa disebut hanya al-basit saja, al-qabid saja. Sebagaimana juga nanti insya Allah kita jelaskan maknanya ya. Ini kita jelaskan dulu kaidahnya terkait dengan nama ini. Tidak bisa hanya hamba Allah yang maha awal. Emang yang akhir siapa?
Makanya disebutnya harus bersamaan biar maknanya menjadi utuh. Al-awwalul akhir, yang awal dan juga yang akhir, utuh maknanya. Yang melapangkan dan yang menyempitkan rizki juga. Al-qabidul basit, yang maha tinggi tapi juga dekat dengan hambanya. Al-zahirul batin. Kalau hanya sekedar maha tinggi, orang khawatir beranggapan jauh dengan hambanya. Kalau hanya disebutkan al-batin, al-batin ini diantara maknanya yang maha dekat. Atau juga ada maknanya al-batin yang paling tersembunyi. Tidak ada yang paling tersembunyi melainkan hanya Allah. Yang artinya bahwa tidak ada perkara yang paling ghaib melainkan hanya siapa? Hanya Allah. Maka terkait dengan Allah Rabbul Alamin, al-ghaibul mutlaq. Nanti kita akan jelaskan insyaallah maknanya itu. Itu makna al-batin itu. Walaupun Allah tersembunyi, walaupun Allah maha tinggi, artinya Allah tersembunyi, ya gaib dari hambanya, tetapi bukan berarti Allah jauh dari hambanya. Insyaallah nanti kita akan jelaskan maknanya. Itu makanya ini masuk ke dalam barisan kriteria al-asmaul muqtarinah, nama-nama yang harus disebutkan secara bersamaan. Seperti misalnya ad-darrun nafi', Allah yang datangkan madarat, Allah juga yang datangkan apa? Manfaat. Al-mu'til mani', Allah yang memberi, Allah juga yang tidak memberi. Sebagaimana doa kita habis salat fardu, zikir habis salat fardu, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'at. Jadi jangan hanya sekedar, mungkin ini koreksi bagi kita juga, karena mungkin dulu sebagian orang tua kita belum mengerti, akhirnya ada orang dikasih nama oleh orang tuanya Abdul Mu'ti. Ini saya lagi nggak ngomongin Abdul Mu'ti yang khusus ini, yang umum ini ya. Hamba Allah yang maha memberi. Terus yang nggak memberi siapa? Allah juga kan? Jadi Allah memberi atau tidak memberi sesuai dengan ilmu dan hikmahnya Allah. Jangan sampai kita ketularan. Ini baru satu pembahasan, makanya saya bilang ini mungkin satu ayat ini aja pembahasan kita, nggak geser-geser. Jangan sampai kita terkena pemahamannya Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah, kendati pun secara umum mereka menetapkan nama, tetapi secara umum juga mereka tidak menetapkan sifat. Atau ini kepanjangannya dari Mu'attilah. Jadi Mu'attilah itu Pak, saya sudah pernah jelaskan tapi nggak apa-apa kita ulas lagi. Mu'attilah itu adalah satu kelompok, satu firqah yang bermacam-macam. Mu'attilah itu penolak, terjemahan bebasnya kelompok yang menolak. Dan mereka bertingkat-tingkat. Yang pertama, menolak nama dan sifat seluruhnya bagi Allah. Mereka mengatakan bahwa Allah nggak punya nama, Allah tidak punya sifat. Siapa mereka? Al-Jahmiyah. Dikenal dengan sebutan Jahmiyah. Yang kedua, menolak sifat. Sifat ditolak, Allah nggak punya sifat. Menetapkan nama. Jadi Allah punya nama? Punya. Tapi Allah nggak punya sifat. Siapa mereka? Mu'tazilah. Mu'tazilah. Sama-sama Mu'attilah. Yaitu penolak. Yang ketiga, yang ketiga ini namanya banyak macam-macamnya. Menerima sebagian sifat, menolak sebagian yang lain. Atau menerima sebagian nama, menolak sebagian yang lain. Yang ini gak usah disebutin lah, Anda tahu ntar. Akhirnya Anda juga tahu siapa mereka. Nah, di antara mereka ada yang menerima sebagian sifat, menolak sebagian yang lain. Misalnya contoh,
mengikuti asas induk mereka Mu'tazilah. Nah, perlu kita ketahui bahwa semua firqah Mu'attilah ini dengan berbagai macam tingkatannya yang tadi kita sudah sebutkan oleh para ulama terdahulu, kal Imam Ahmad, ya, kemudian seperti Al-Imam Ad-Darimi, semua mereka disebut dengan Jahmiyah. Jadi para ulama-ulama awal dulu, kelompok yang menolak, baik itu nolak nama dan sifat sekaligus, menolak sifat menetapkan nama, menolak sebagian sifat dan menerima sebagian sifat yang lain, asas kaidah mereka semuanya sebenarnya sama. Asas kaidahnya ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala, tetapi para ulama dahulu nggak bedain ini namanya ini yang menolak ini, enggak. Semuanya disebut apa? Jahmiyah. Karena memang pada dasarnya firqah induknya mereka Jahmiyah gitu. Makanya kemudian mereka semuanya disebut Jahmiyah. Nah, begini, misalnya nih, yang menolak sebagian sifat, menerima sebagian sifat yang lain, atau menerima, jadi karena asas kaidah itu menerima sebagian sifat, menolak sebagian sifat yang lain, atas asas kaidah yang batil itu, akhirnya mereka pun menolak sebagian nama, menerima sebagian yang apa? Yang lain. Misal contoh, memberi manfaat. Sifatnya namanya an-naf'u. Itu sifat. Namanya adalah an-nafi'. Itu diterima. Sifat ini diterima. Dan namanya juga jadi apa? Diterima. Misalnya ini, misalnya. Tetapi ketika sifat mendatangkan mara bahaya, ad-dur, atau ada yang menyebutnya dengan ad-dar, lalu namanya ad-darru, itu ditolak. Masa Allah mendatangkan mara bahaya, mendatangkan madarat? Nggak boleh. Itu asas yang digunakan, asasnya Mu'tazilah. Karena menurut Mu'tazilah, Allah tidak boleh mendatangkan perkara yang madarat kepada hambanya. Dan itu menurut Mu'tazilah itu disebut dengan konsep keadilan Allah. Menurut Mu'tazilah, ingat, konsep keadilan setiap firqah kadang berbeda-beda. Di antara konsep keadilan yang dianut oleh Mu'tazilah, Allah tidak boleh berbuat kecuali yang terbaik untuk hambanya. Maka Allah tidak boleh mendatangkan madarat. Allah tidak boleh mencegah al-mani', Allah nggak boleh. Ad-dar, Allah nggak boleh. Tuh. Sehingga mereka misalnya tadi al-mu'ti mereka terima, an-nafi' mereka terima, tapi al-mani' mereka tolak. Sebagaimana al-basit mereka terima, tapi al-qabid mereka nggak terima. Kenapa alasannya? Tadi menggunakan asas kaidah keadilan. Menurut konsepnya Mu'tazilah, yang namanya keadilan Allah itu, Allah tidak boleh memperlakukan hambanya dengan kecuali dengan yang terbaik. Karena menurut mereka, itulah yang disebut dengan keadilan Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah. Akhirnya dengan sebab kaidah itu mereka menerima sebagian sifat, menolak sebagian yang lain, menerima sebagian nama, menolak sebagian nama. Nah, firqah yang seperti ini, kenapa tadi saya nggak sebutkan firqahnya apa? Karena terkadang hari ini tanpa nama tapi pemikirannya ada. Ada di sebagian kaum muslimin nggak punya nama terkhusus ya. Hari ini, walaupun sebenarnya kalau mau dilacak asal-usul namanya atau asal-usul sumber pemikiran ini ada pada satu firqah, tetapi hari ini mereka nggak pakai sebutan nama lagi, hanya pemikirannya masih ada. Oleh karena itulah, sebagian para ulama di belakang dalam menjelaskan kaidah terkait dengan bab nama dan sifat, mereka terkadang nggak nyebutin namanya. Karena apa? Nama bisa berubah, nama bisa berganti, tapi asas pemikiran tetap apa? Sama.
Maka yang mesti kita pahami asas pemikirannya. Bukan hanya nama orang bisa ganti. Nama orang bisa ganti. Bahkan hari ini pun kita akan mendapati semua orang ngaku ahlus sunnah. Tetapi ketika pas dicek, dilacak, kok akidahnya dalam hal ini begini? Perlu kita pahami itu ya. Jadi ini kita kembali lagi, ini yang disebut dengan al-asmaul muqtarinah. Nama-nama Allah yang harus disebutkan secara bersamaan. Makanya di dalam ayat ini Allah nggak pisahkan ya. Wal awwal wal akhir disebut bersamaan. Wal zahir wal batin disebut bersamaan. Yang nama Allah Alim itu disebut menyendiri. Karena dia terkadang disebutkan menyendiri, terkadang disebutkan bersamaan dengan nama lain. Tapi kan tidak harus. Tetapi kalau yang al-awwal pasti harus berdampingan dengan al-akhir. Al-zahir pasti harus berdampingan dengan al-batin. Dan contoh lain yang sudah kita sebutkan. Oleh karena itulah Imam Ibnul Qayyim di dalam satu kaidah namanya kaidah atau satu bait-bait syair disebut dengan kaidah nuniyah. Kenapa disebut dengan nuniyah? Karena ujung bait syairnya pakai huruf nun semua. Ujung bait itu yang paling belakang, bukan yang depan, yang belakang. Makanya berkata Imam Ibnul Qayyim, hadza wa min asma'ihi ma laysa yufra. Tuh, rohnya aja berhenti padahal satu huruf masih ada sisa. Tapi karena ngikutin kaidah bait syair harus dipisah sendiri. Itu kadang susahnya syair itu. Hadza wa min asma'ihi ma laysa yufra, dubal, dunya baru di belakang. Padahal aslinya hadza wa min asma'ihi ma laysa yufradu. Cuman kalau dibaca di situ nanti wazan syairnya rusak, Pak. Makanya dia pindah ditaruh di belakang. Yufra berhentinya di situ. Hadza ini namanya daruratus syair karena ngikutin kaidah syair, mau enggak mau. Ya mau enggak mau harus begitu. Hadza wa min asma'ihi ma laysa yufra dubal yuqalu idza ata biqarani. Tuh nun ujungnya. Ini ada di antara nama-nama Allah, fahami hal ini. Yang tidak boleh disebutkan secara menyendiri, tetapi dia harus disebutkan secara bersamaan. Wahiyallati tud'a bimuzdawijatiha, disebut dengan muzdawijah. Ada yang membacanya muzdawajah. Jadi al-asmaul muzdawajah, sebutan lainnya. Ifraduha khatarun 'alal insani. Ini lagi. Kalau disebutkan secara terpisah membahayakan manusia. Kenapa? Idza kamuhimu naw'in naqsin jallara. Nah, ada ansila Rabbul Arsy. Karena itu mengesankan, kalau disebutkan menyendiri, mengesankan kekurangan dan maha suci Rabbul Arsy an aibin wa an nuqsani. Yang pastinya Allah maha suci dari aib dan kekurangan. Jadi kalau disebutkan menyendiri malah maknanya mengesankan kekurangan. Lalu kata Imam Ibnul Qayyim, beliau melanjutkan kalmani'il mu'ti wa kadharril ladzi, seperti al-mani' al-mu'ti harusnya disebutnya bersamaan. Juga seperti ad-dharril ladzi huwa nafi'un, ad-dharrun nafi', wa kamaluhul amrani, dan kesempurnaannya harusnya disebut dua-duanya. Wa nadhiru hadzal qabidul maqrunu bis mil basitil lafdhani muqtarinani. Begitu juga yang semisalnya adalah al-qabid al-basit, keduanya pun harus disebutkan bersamaan. Ya, jadi nama-nama Allah dari sisi disebutkan, pertama ada yang kalanya dalam bentuk mufradah, kedua muqtarinah atau disebut juga dengan muzdawijah, dan yang ketiga al-asmaul mudhafah, nama-nama Allah yang disebutkan dalam bentuk idhafah. Dalam bentuk apa? Idhafah. Seperti misalnya Dzul Jalali wal Ikram. Seperti contohnya lagi Khairur Raziqin.
Wallahu khairur raziqin, arhamur rahimin. Jadi dia bentuknya mudhaf, diidhafahkan. Khairur raziqin, arhamur rahimin, dzul jalali wal ikram, gitu. Nah, dalam masalah yang ketiga ini, nama jenis atau bentuk makna yang ketiga ini, yaitu al-asmaul mudhafah, terjadi perselisihan di antara para ulama. Apakah dia masuk ke dalam bab nama, babul asma, ataukah dia masuk ke dalam bab as-sifat? Yang disebutkan dalam bentuk mudhaf ini, para ulama terjadi perselisihan. Apakah dia masuk ke dalam babul asma, bab nama-nama Allah, apakah masuk ke dalam bab as-sifat, bab yang terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala memasukkan al-asma al-mudhafah, nama-nama yang disebutkan secara bentuknya idhafah, masih masuk ke dalam bagian babul asma, bab nama-nama, bukan bab sifat. Oleh karena itulah yang lebih kuat dari penjelasannya para ulama, bahwa nama-nama Allah tidak dibatasi jumlahnya dengan angka tertentu seperti 90 apa? 9. Gak dibatasi. Kenapa tidak dibatasi? Sebab kalau nanti dikumpulkan semua macam-macam nama Allah, nama yang mufradah, nama yang muqtarinah atau yang muzdawijah, nama yang mudhafah, pasti jumlahnya seluruhnya lebih dari apa? 99. Ya, ini bertambah lagi ini pemahaman kita terkait bab asma, yaitu nama-nama Allah Rabbul Alamin. Karena ternyata begitu luasnya pembahasan terkait dengan nama-nama Allah. Ini baru istilahnya bagian-bagian yang kita temui aja udah banyak yang kita belum paham, belum mengerti. Itulah makanya tadi kita sudah katakan bahwa yang lebih kuat, yang lebih rajih dalam masalah ini, bahwa bab nama tidak dibatasi hanya 99. Karena apa? Nama Allah bentuknya tadi ada yang disebutkan menyendiri bisa, bersamaan juga bisa, namanya mufradah. Ada yang harus disebutkan bersamaan, tidak boleh menyendiri, namanya muzdawijah atau muqtarinah. Ada yang disebutkan dalam bentuk mudhafah. Contoh misalnya begini, Ar-Razzaq. Ada nggak nama Allah yang disebutkan secara menyendiri Ar-Razzaq ini? Innallaha huwar Razzaq dzul quwwatil matin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa uridu minhum ay yut'imun innallaha huwar Razzaq. Ar-Razzaq ini masuk nama mufradah kan, disebutin sendirian kan. Tetapi dalam bentuk mudhafah ada khairur raziqin, akhir dari surat Al-Jumu'ah, Allahu khairur raziqin. Jadi bentuknya beda, walaupun dari sisi makna menunjukkan Allah lah yang maha pemberi rizki, tapi dalam bentuk lafaz yang apa? Berbeda. Yang di sono, yang di satu tempat disebutnya Ar-Razzaq, di tempat yang lain disebutnya khairur raziqin. Dan ini, pahami ya akhi, ini nanti berdampak kepada tafsir ayat. Berdampak pada apa? Tafsir ayat. Yang disebutkan Ar-Razzaq dengan mufrad, al-asma al-mufradah, kenapa pakainya yang itu? Kenapa yang digunakan innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin? Yang wallahu khairur raziqin akhir surat Al-Jumu'ah, yang mana Al-Ma'arij ya, surat Al-Ma'arij ya, yang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu ya. Dzariyat, nah, surat Az-Zariyat 56, 57, 58 ya kan.
Az-Zariyat 56, 57, 58. Pakai redaksinya al-asma mufradah. Ar-Razzaq, innallaha war-Razzaq. Yang di akhir surat Al-Jumu'ah khairur raziqin. Itu pasti nanti mengandung makna tafsir. Kenapa yang ono begitu, yang ini begini? Kenapa yang di sana Ar-Razzaq, yang di sini khairur? Jadi itulah mengapa para ulama mengatakan sangat erat sekali ilmu aqidah dengan ilmu tafsir. Bagaimana Anda mau menjelaskan makna satu ayat sedangkan Anda tidak mengetahui mengapa Allah di sana menggunakan asma al-mufradah, yang ini menggunakan al-asma al-mudhafah? Apa yang Allah kehendaki dengan hal itu? Kan itu nggak ada yang namanya kebetulan, ya nggak? Tidak mungkin tanpa hikmah, kan? Sedangkan kita yakin menurut keyakinan ahlu sunnati wal jamaah bahwa Al-Quran itu kalamullah lafdhan wa ma'nan. Ya lafadznya, ya maknanya Al-Quran adalah apa? Kalamullah. Maka berarti ada hikmah tersendiri dari Allah Rabbul Alamin ketika memilih nama yang ini disebutkan di sini, nama yang lain disebutkan di tempat yang lain. Tuh. Ini ya kajiannya lumayan berat, namun siang-siang ngajinya mudah-mudahan masih bisa diserap ya. Ngajinya lumayan ini berat, tapi ngajinya siang-siang, alhamdulillah, mudah-mudahan tetap semangat itu. Baik, kita cukupkan dulu yang part ini ya. Yang maksudnya penjelasan dari ayat ini kita baru part pertama. Yang makna al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin kita belum masuk. Kita baru kenapa namanya harus disebut berbarengan. Yang satu disebut sendirian, berbarengan boleh, sendirian boleh. Yang dua harus berbarengan. Yang tiga disebutkan dalam bentuk idhafah atau mudhaf itu nih. Kita baru yang itu nih, yang kita bahas baru yang itunya. Kita belum masuk pada apa yang dikandung dari makna al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Belum, sabar. Maka tadi kita udah katakan ini kita kajiannya cuma satu ayat doang. Cukup udah, insya Allah cukup udah cukup berat gitu, walaupun cuma satu ayat. Nah, baik. Sekarang kita mulai masuk kepada makna yang terkandung di dalam ayat ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan makna al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Rasul sudah menjelaskan di dalam hadis yang sahih, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkaulah al-awwal. Anda mau terjemahinnya apa? Yang paling awal boleh, gitu ya. Itu terjemahan. Namanya terjemahan itu, ingat ini kaidahnya. Yang namanya terjemah itu hanya mendekati makna yang sesungguhnya, bukan betul-betul mewakili makna yang sesungguhnya. Enggak. Cuman apa? Mendekati. Ini mesti dipahami nih. Jadi terjemah itu bukan berarti kita memaknai itu dengan sesungguhnya yang seluruhnya. Enggak nyampe kitanya. Maka Rasul jelaskan. Maka ketika dia bilang al-awwal, apa terjemahannya? Allah lah yang maha awal, boleh. Allah lah yang paling awal, boleh. Namanya terjemah, mendekati makna yang sesungguhnya. Bukan betul-betul bisa menjelaskan makna seutuhnya. Nah, apa penjelasannya? Falaisa qablaka syai'un. Maka tidak ada sesuatu apapun sebelum engkau. Ini penjelasannya al-awwal. Jelas nih? Artinya apa? Tidak ada yang sebelum Allah, sesuatu apapun tidak ada. Semua segala sesuatu, semuanya Allah mendahuluinya
dan tidak ada permulaan bagi Allah, karena Allah lah yang paling mula. Semuanya berasal dari siapa? Dari Allah. Maksudnya Allah yang ciptain. Dan ini dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain riwayat Imam Bukhari. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kanallahu wa lam yakun qablahu syai'un. Allah telah ada sedangkan tidak ada sesuatu apapun sebelum Allah. Tidak ada yang mendahului sesuatu apapun, mendahului Allah, nggak ada. Maka keberadaan semuanya yang selain Allah setelah Allah. Maka kalau kita ditanya siapa apa makhluk yang pertama kali, yang lebih rajih dari penjelasan para ulama, Arash. Arash saja makhluk, tapi dia makhluk pertama. Tetap aja keberadaannya setelah siapa? Allah, ya, karena Allah yang ciptakan. Nggak mungkin masa yang menciptakan datang belakangan, yang diciptakan datang lebih dulu. Maka ini sesuatu yang mustahil aklan, baik secara akal sehat, apalagi syar'an, secara syar'i. Jadi kata siapa, Pak? Ayat Al-Quran, hadis Nabi tidak mengandung dalil-dalil akli. Ayat Al-Quran dan hadis Nabi mengandung dalil nakli wa akli sekaligus. Maksudnya apa? Nakal itu nas, dinukil, nas ada. Akal pasti membenarkan yang sehat. Kalau akalnya yang rusak lain ceritanya. Begitu ya. Maka jangan nasnya yang dituduh salah, akalnya yang harus dituduh kurang paham. Fattahim akhlak. Kalau ada sesuatu dalam syariat ini, nas dalil yang kita belum bisa pahami, belum bisa kita kunyah, akal kita belum bisa mengunyahnya, menyerapnya, yang dituduh kagak beres apanya? Akalnya, jangan nasnya. Saya mau kasih perumpamaan sederhana sebelum kita lanjutin pembahasan kita nih. Ada orang makan daging kambing, lalu bermasalah. Lalu yang dituduh daging kambingnya. Itu bukan daging kambing yang masalah, emang keadaan kondisi fisik antum kagak fit. Gitu. Makanya saya termasuk yang gak setuju. Halal, thayyib itu maknanya dipisahin. Sehingga ada yang mengatakan ini halal tapi gak thayyib. Kok bisa? Iya, misalnya daging kambing halal, tapi bagi mereka yang punya darah tinggi kolesterol kagak thayyib. Thayyib. Dianya orangnya yang gak thayyib, orangnya. Bukan daging kambingnya. Sama kayak tadi akal, baca nas puyeng, pusing, gak bisa menyerap, gak bisa memahami. Terus yang dituduh nasnya dalilnya rubah, ganti, takwil, belokkan maknanya. Nah itu kayak orang tadi tuh, nasnya yang disalahin. Akal kita tawadu dikit dong di hadapan dalil. Dan memang kita harus tunduk kan sama dalil kan. Termasuk tunduk itu ya, oh saya yang belum paham gitu. Jangan, nih ayat mestinya nggak begini nih. Ini takabur nih, sombong ini orang. Iya, aba wastakbara ini, menolak, kagak mau dan sombong. Nasnya yang disalahin, nih ayat mestinya nggak begini nih, nggak boleh diartiin begini. Nah tuh, baik ya. Jadi tidak ada satu apapun yang sebelum. Itu berarti apa? Segala sesuatunya bersumber dari siapa? Bersumber dari siapa? Dari Allah. Dan segala sesuatunya pun akan kembali kepada siapa? Kepada Allah. Al-akhir. Dan itu makna, antum akan semakin bisa memahami makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalau antum faham wal awwal wal akhir. Kita semua berasal dari Allah. Jadi Allah ada, semua makhluk belum ada. Hatta Arash belum ada. Dan Rasul SAW tidak pernah kemudian menjelaskan kepada kita, terus Allah di mana ketika Arash belum ada? Kan ada orang nanya begitu tuh.
Kalau Allah bersemayam di atas arsy, terus Allah di mana? Ketika arsy belum ada katanya. Ya orang gak dikasih tahu, ngapain kita nyari tahu? Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya katakan kanallah wa lam yakun qablahu syai'. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Gak ada sebelum Allah satu apapun, hanya Allah aja. Ketika arsy belum ada, Allah di mana? Kita nggak dikasih tahu mana ada nas menjelaskan hal itu. Lalu buat apa antum menanyakan sesuatu yang tidak ada nas datang darinya? Kalau memang kita perlu mengetahui itu, atau bahkan kita wajib mengetahui hal itu, pasti Allah datangkan nasnya. Karena tidak mungkin Allah yang maha mengetahui kebutuhan hamba, termasuk kebutuhan ilmunya, kebutuhan penasaran terhadap sesuatu. Kalau memang kita butuh dan Allah memberikan itu, artinya boleh kita masuk ke situ, pasti didatengin nasnya. Kalau Allah nggak boleh, Allah nggak datengin nasnya. Makanya sabda Nabi SAW, perhatikan, halakal mutanatti'un. Binasa orang yang masuk dalam satu wilayah kagak ada tuntunan dalilnya. Itu berarti kita kagak boleh, makanya nggak dikasih tahu dalilnya, jangan masuk. Kata para ulama, waqifu haitsu waqafal qaum. Ini didukil oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam Lum'atul I'tiqad. Perkataan sebagian salaf, saya belum teringat siapanya. Tapi didukil, kalau tidak salah dari Umar bin Abdul Aziz, berhentilah sebagaimana para sahabat berhenti. Para sahabat nggak ada pak yang nanyain, wahai Rasul, kalau Allah memang bersemayam di atas arsy, lalu di mana Allah ketika arsy belum ada? Nggak ada sahabat yang nanya begitu. Waqifu haitsu waqafal qaum. Manhajus salaf nih dalam bab ini. Berhenti. Apa yang kagak ditanyain para sahabat kepada Rasul, nggak usah anda tanyain. Tidak ada satupun salaf yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaifastawa. Maka berhenti juga anda, jangan masuk ke situ. Makanya ketika Imam Malik ditanya itu, Imam Malik berhenti. Nggak ada nas. Beliau hanya katakan al-istiwa ma'lum. Istiwa dari sisi bahasa maknanya telah diketahui. Wal kaifu majhul, wal kaifu ghairu ma'lum. Caranya kayak apa, bagaimana, kaifiatnya kita nggak dikasih tahu. Tidak ada nas datang. Ini menunjukkan manhajus salaf, apalagi dalam bab masalah sifat Allah Rabbul Alamin, berhenti pada nas. Waqifu haitsu waqafal qaum. Berhenti pada nas. Apalagi terkait nama dan sifat Allah. Nah, masalah yang selanjutnya masih terkait dengan al-awwal. Bagaimana dengan nama Allah Al-Qadim? Nama Allah apa? Itu bukan nama Allah. Itu bukan apa? Nama Allah. Al-Qadim bukan nama Allah. Qidam, ada sifat kan? Disebut sifat apa? Qidam itu juga bukan sifat Allah. Kenapa? Karena tidak ada nas minal kitab was sunnah, dari Al-Quran dan Sunnah menyebutkan itu, tidak ada. Itu masuk ke dalam bab ikhbar. Saya ulangi lagi, entah saya udah pernah jelasin, kadang saya lupa pernah jelasin, cuman mungkin nggak di sini, atau di sini berulang-ulang tapi antum masih lupa, diulang lagi makanya. Atau ada yang lupa, sebenarnya jelasinnya di sini, cuman lupa pernah ngejelasin di sini, lupa pernah ngejelasin, jadi diulang lagi. Jadi dalam masalah kita memberitahukan tentang Allah itu, atau Allah, kalau Allah memberitahukan kepada kita jelas lewat nas, nggak ada yang lain. La thalitsa lahu, nggak ada yang ketiga, kecuali dari ijma, ada datang ijma. Ada kalanya nama kan gitu, harus ada nas dalil Al-Quran atau Sunnah yang sahih. Sifat harus ada dalil dari nas Al-Quran dan juga Sunnah yang sahih atau ijma kalau memang ada. Yang ketiga bab ikhbar, bab pengkhabaran, mengkhabarkan tentang Allah. Maka Al-Qidam, Al-Qadim ini nggak ada nas dalil menjelaskan tentang nama Allah Al-Qadim, sifat Allah Qidam, tidak ada. Tidak ada. Maka kita tidak bisa mengatakan Al-Qadim nama Allah, Al-Qidam sifat Allah, nggak bisa kita mengatakan itu karena persyaratan dia disebut sebagai nama dan sifat tidak terpenuhi. Namun ada namunnya.
dia masuk ke dalam bab al-ikhbar, bab pengkhabaran. Apa yang dimaksud dengan pengkhabaran di sini? Maknanya bisa dibawa kepada makna yang hak, tetapi juga terkadang bisa dimaknai dengan makna yang tidak hak. Karena yang namanya qidam, al-qadim, itu diterjemahkannya apa? Terdahulu. Al-qadim, al-qidam diterjemahkannya apa dengan terdahulu. Yang namanya terdahulu itu masih relatif. Kita ketika mengatakan orang terdahulu, ada pendahulunya lagi, pendahulunya lagi, pendahulunya lagi, pendahulunya lagi, enggak? Ada. Walaupun dia bukan terdahulu yang paling ujung, tetapi bagi kita dia terdahulu, dia bisa disebut qadim, qidam. Walaupun bukan yang ujung, tetapi kalau al-awwalu itu yang paling ujung, Pak. Mentok udah. Maka Rasul sendiri yang jelaskan, "Falaisa qablaka syai'un." Enggak ada lagi yang mendahului Allah, tuh enggak ada. Mentok udah yang paling ujung. Disitulah maka di sini perlu kita fahami an-nassul qur'ani wan nassul hadithi. Nas redaksional ayat Al-Quran, nas redaksional hadis yang sahih yang menjelaskan tentang nama ataupun sifat Allah, aula wa aula, lebih utama untuk digunakan dibandingkan sekedar pengkhabaran. Oleh karena itulah sebagiannya para ulama mengatakan, kalau memang itu telah ada nas dari Al-Quran dan Sunnah, pilih itu sebagai nama dan sifat. Jangan Anda memilih redaksi lafaz yang sebagai pengkhabaran yang mungkin mengandung makna yang hak, mungkin mengandung makna yang batil. Al-qidam itu dianggap sebagai sifat, al-qadim itu dianggap sebagai nama. Dia memiliki dua makna. Makna yang pertama, yang awal yang paling ujung, pendahulu yang paling ujung. Atau bisa dikatakan qidam mutlak. Qidam yang mutlak, benar-benar terdahulu paling awal. Tetapi juga terdahulu itu juga bisa berarti bukan yang paling ujung, Pak. Jadi misalnya nih, saya punya bapak, bapak saya punya kakek, kakek saya punya bapak lagi. Bapak saya kalau dibandingkan dengan saya terdahulu nggak dia? Tapi dibandingkan kakeknya kan enggak. Dibandingkan bapaknya bapak saya kan enggak, apalagi dibandingkan engkongnya sono. Itu makanya maknanya menjadi nisbi, relatif. Sehingga kalau mau memberikan penjelasan bahwa Allah terdahulu yang paling ujung harus ditambahin mutlak. Kenapa kita harus pakai lafaz ini? Walaupun sebagian para ulama katakan boleh menggunakan lafaz qidam, qadim dengan makna atau dengan maksud pengkhabaran, tapi dengan makna yang tepat, dengan makna yang sesuai, bukan dengan makna yang batil ya. Karena ada tadi dua sisi makna nih. Bisa jadi dahulunya yang paling ujung, bisa jadi yang nisbi. Berarti ada lagi pendahulunya, ada lagi, itu namanya nisbi. Tetapi kalau sudah menggunakan nas Qur'ani al-awwal, udah selesai, karena Rasul langsung jelasin, "Falaisa qablaka syai'." Begitu juga makna al-akhir. Rasul langsung jelaskan, wa antal akhiru, dan engkaulah yang akhir, falaysa ba'daka syai', maka tidak ada sesuatu setelah Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau seandainya Allah kehendaki seluruh alam raya ini hancur binasa, maka yang tidak hancur binasa hanya siapa? Hanya Allah saja. Adapun hari akhir, al-yaumul akhir, hari kiamat atau hari akhir, semuanya hancur kan? Ini kata-kata semuanya nih benar-benar semua yang berarti semua nih. Semuanya hancur kan? Baik, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu hancur kecuali wajahnya Allah.
Nah, sekarang pertanyaannya, segala sesuatu semuanya hancur ketika hari kiamat. Apakah ini bermakna betul-betul kullu syai' itu semuanya, atau semua yang Allah kehendaki hancur aja? Yang Allah kehendaki nggak hancur pun nggak akan hancur. Karena apa? Nanti muncul pertanyaan gini, pas waktu kiamat terjadi, surga neraka ikut hancur nggak? Enggak toh. Hari ini surga neraka udah ada belum? Sudah ada. Pas kiamat ikut hancur nggak dia? Enggak. Itu kan berarti ada makhluk yang memang Allah kecualikan. Maka tadi saya katakan, kalau seandainya Allah kehendaki semua hancur plus aras misalnya, aras ikut hancur juga nggak pas kiamat? Enggak. Enggak. Para malaikat aja, para ulama berselisih mereka ikut mati atau enggak. Para ulama berselisih karena enggak ada nas tegas menjelaskan hal itu. Apakah termasuk di dalamnya para malaikat ikut mati juga? Seperti yang orang bayangkan, katanya yang mati terakhir itu malaikat pencabut nyawa. Lah, malaikat pencabut nyawa itu banyak, bukan cuma satu, Pak. Makanya tadi kita katakan, kalau seandainya, itu masih pakai kalau seandainya, karena Allah tidak menghendaki itu. Tapi kalau seandainya segala sesuatunya semuanya hatta aras ikut hancur semua, Allah ikut hancur enggak? Allah ikut sirna enggak? Tidak. Maka berarti yang terakhir dan yang tersisa hanya siapa? Hanya Allah Rabbul Alamin. Itu makna al-akhir. Yang kekal hanya Allah. Yang tersisa hanya Allah. Yang gak akan hancur binasa hanya Allah. Namun di sini ada penjelasannya. Kenapa di sini takbirnya, pengungkapannya dengan al-awwal al-akhir, dan Allah akan tersisa sampai tidak ada batas waktunya. Kalau bahasanya orang Malaysia, sampai bila-bila katanya. Sampai bila-bila masa katanya. Susah gitu dah. Pusing-pusing antum dah. Maksudnya sampai kapanpun Allah tidak akan berakhir, tidak akan binasa, tidak akan pernah habis. Gitu ya. Nah, makanya di sini al-awwal wal akhir maknanya secara umum adalah ihatatun zamaniyatun. Maknanya secara umum al-awwal wal akhir adalah Allah meliputi semua masa. Tidak ada waktu, tidak ada masa yang tidak diketahui oleh Allah. Tidak ada waktu, tidak ada masa yang di luar kendali Allah. Tidak ada waktu, tidak ada masa yang luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang awal dan yang akhir. Itu mengapa di antara rahasianya ujung ayatnya di surat Al-Hadid ayat ketiga, wa huwa bikulli syai'in alim. Karena ilmunya Allah meliputi semua waktu, masa, zaman. Ya. Kita terusin nih. Bentar lagi asar nih. Bentar lagi asar. Kayaknya kita terusin nih, kalau enggak keburu asar nih. Iya. Al-zahir wal batin. Terjemahnya dulu ya. Al-zahir itu yang maha tinggi. Al-batin itu bisa dua makna. Yang maha dekat dan yang tersembunyi. Artinya tersembunyi dari makhluknya. Allah sembunyikan sekarang ya dari makhluknya. Bisa bermakna dua. Al-batin di sini maknanya dua, yaitu adalah yang dekat, bermakna yang maha tersembunyi hari ini. Kita nggak ada yang tahu. Bahkan nanti kalau toh kita diperlihatkan kepada kita Allah Rabbul Alamin, kita pun tidak bisa meliputi Allah. Sekarang begini, kita bisa nggak meliputi ilmunya Allah? Tersembunyikan bagi kita ilmunya Allah Rabbul Alamin. Al-batin itu maknanya. Itu diantara makna al-batin juga. Tidak ada yang lebih dekat kepada kita melainkan apa?
melainkan Allah. Yang dimaksud dekat di sini adalah Allah mengetahui bahkan sampai yang akan terbersit dalam benak kita. Yang paling tersembunyi sekalipun Allah tahu. Bukan yang terbersit dalam benak. Kalau yang terbersit kan baru terbersit Allah tahu. Yang akan tuh, yang akan terbersit jauh sebelum kita hadir, bahkan jauh emak bapak kita belum lahir. Bukan emak bapak kita masih gadis bujangan, bukan. Sebelum emak bapak kita, bahkan baru ada makhluk Allah qalam suruh nyatet di Lauhil Mahfuz apa yang akan terbersit di benak kita, udah kecatat di situ, udah kecatat di situ. Maka Rasul menjelaskan tentang makna al-zahir. Wa anta al-zahiru falaysa fawqaka syai'. Engkaulah al-zahir, tidak ada sesuatu apapun di atasmu. Berarti Allah yang maha apa kalau begitu al-zahir? Nggak ada lagi yang di atasnya Allah. Berarti Allah maha apa? Maha tinggi. Al-zahir yang dimaksud di sini ada yang maha tinggi. Karena nggak ada yang di atasnya Allah. Iya. Makanya Al-Imam Ibnu, ada yang membacanya Zamanin. Al-Imam Ibnu Zamanin. Dan ini dikutipkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah nih. Mengatakan makna al-zahir al-ali fauqa kulli syai'. Allah maha tinggi di atas segala sesuatu. Makanya karena arsy itu makhluk yang paling tinggi, Allah di atas arsy. Karena Allah yang paling tinggi. Baik zatnya, baik kekuasaannya, kedudukannya yang paling tinggi. Wa antal batin. Makna al-batin kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Falaysa dunaka syai'." Tidak ada yang lebih dekat. Nah, kita terjemahkan dun di sini. Dun di sini bukan berarti di bawah. Sebab kalau artinya di bawah nanti tafsirnya jadi keliru. Iya. Dun di sini apa? Dekat. Tidak ada yang lebih dekat daripada Allah. Tadi juga kita sudah katakan, ada yang memaknai tidak ada yang tersembunyi melebihi Allah. Ibnu Zamanin mengartikan wal batinu batana ilmuhu bi khalqihi. Ilmunya Allah terkait seluruh makhluk tersembunyi, tidak diketahui oleh siapapun. Itu termasuk apa yang Allah catat di Lauh al-Mahfuz, tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya siapa? Hanya Allah. Dan tidak pernah Allah mendiktekan apa yang di dalam Lauhil Mahfuz secara menyeluruh kepada makhluk manapun. Perhatikan redaksinya. Secara menyeluruh kepada makhluk manapun tidak ada. Kalau sebagiannya Allah beritahukan kepada sebagian malaikat, nanti dirubah lagi, nanti dirubah lagi. Menurut ilmunya malaikat berubah nggak? Berubah. Tetapi yang di Lauhil Mahfuz perubahannya pun sudah ada. Jadi di catatan malaikat berubah. Ilmu kita apalagi berubah. Tapi yang di Lauhil Mahfuz plus perubahan-perubahannya sudah tercatat. Kita nggak tahu kan yang itu, tersembunyi yang itu. Yang di Lauhil Mahfuz saja. Lauhil Mahfuz makhluk bukan? Makhluk. Yang di Lauhil Mahfuz saja kita tersembunyi bagi kita, apalagi ilmunya Allah. Apalagi ilmunya Allah. Nah, al-zahir al-batin ini makna globalnya ihatatun makaniyatun, menunjukkan bahwa ilmunya Allah meliputi segala tempat, yang tinggi, yang rendah, yang nampak, yang tersembunyi. Maka tadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan di akhir ayat, wa huwa bikulli syai'in alim. Allah maha mengetahui segala sesuatu, yang nampak, yang tersembunyi, yang tinggi, yang di atas, yang di bawah, yang besar, yang kecil, yang ada, yang akan ada, yang sudah tiada. Jadi mengapa Allah Subhanahu wa taala
Menutup ayat ini dengan wa huwa bikulli syai'in alim. Ini menunjukkan ihatatullah, bahwa Allah meliputi segala sesuatu. Zamaniyah diwakili dengan nama al-awwal wal akhir. Makaniyah diwakili dengan makna al-zahir wal batin. Maknanya diwakili dengan nama al-zahir wal batin. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Udah asar, Pak. Jadi nggak ada tanya jawab ya. Walaupun kertasnya udah dibagiin, udah asar, jadi udah habis waktunya. Walaupun ada tanya jawab, nggak bisa, udah habis soalnya waktunya. Jadi kita cukupkan dulu kajian kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله